pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya program Teaching Factory perkuat pendidikan vokasi. Sekda Aceh tekankan disiplin dan kolaborasi ASN Setda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buna FM Sebelu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Bidi, Radio Cempal Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Program Teaching Factory diharapkan mampu perkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin berharap siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK dapat menjadi generasi yang kreatif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan era digital. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam sosialisasi program bantuan Teaching Factory (TEFA) di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh pada 28 Juli 2026. Murtalamudin turut mengingatkan para guru untuk mendorong peserta didik mampu menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan bidang keahlian agar dapat terampil, kreatif, dan ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat serta sukses. Begitulah tugas guru. Bimbing anak-anak kita SMK 5 agar menghasilkan produk-produk sesuai dengan bidang keahlian yang dia tuntut. Mendorong mereka besok setelah dari sekolah ini, mereka bisa menjadi orang-orang yang survive di zamannya dan menjadi orang-orang kreatif. Adapun kegiatan ini sebagai langkah memperkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia industri. Sosialisasi berfokus pada pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisial AI untuk tahun ajaran 2026-2027. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Sekda Aceh tekankan disiplin dan kolaborasi ASN Setda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mengingatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh untuk terus memperkuat disiplin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Arahan tersebut disampaikan Sekda Aceh saat memberikan pengarahan kepada para pejabat struktural Setda Aceh Selasa pagi. Menurut Muhammad Nasir, kekompakan dan sinergi antar aparat menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung pelaksanaan program kerja Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah. Mari kita perkuat kembali disiplin kita, komunikasi kita, koordinasi kita, kolaborasi kita, sehingga menghasilkan sebuah tim yang besar, tim yang kuat untuk antar biro, tim yang kuat ketika kita melakukan koordinasi dengan SKPA yang berada di bawah koordinasi
para asisten. Sebagai pusat administrasi pemerintahan, ASN Setda dituntut menunjukkan etos kerja, kedisiplinan, serta integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Muhammad Nasir mengingatkan seluruh ASN untuk menjalankan instruksi Gubernur Aceh terkait pelaksanaan sholat fardu berjamaah. Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk membiasakan penggunaan bahasa Aceh setiap hari Kamis sebagai upaya memperkuat nilai-nilai keislaman sekaligus melestarikan budaya daerah. Sekda Aceh berharap seluruh jajaran Setda terus menjaga semangat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kerjasama agar tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang semakin optimal. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya memenuhi hak setiap anak tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi mereka. Berikut laporan kontributor RRI, Isa Umami Wartin. Halo pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, komunitas Ruang Lingkup menggelar kegiatan sosial yang bertajuk Bermain dan Berkreasi bersama anak-anak di SLB Negeri Kota Banda Aceh. Melalui berbagai kegiatan, komunitas ini ingin menghadirkan ruang yang inklusif dan menumbuhkan rasa semangat bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya memenuhi hak setiap anak tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi mereka. Peringatan ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan ruang yang aman, inklusif dan penuh kasih agar setiap anak dapat tumbuh serta mengembangkan potensi terbaiknya. Semangat tersebut diwujudkan oleh komunitas Ruang Lingkup melalui kegiatan sosial bersama siswa SLB Negeri Banda Aceh, Sabtu 25 Juli 2026. Hari ini kita melakukan berbagai macam kegiatan, diantaranya ada kegiatan edukasi, penampilan bakat, pohon harapan, dan lain-lain. Komunitas ini mengajak para relawan untuk berbagi kebahagiaan sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat berekspresi dan menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Bagi SLB Negeri Banda Aceh, kehadiran komunitas dan para relawan menjadi bentuk perhatian yang menghadirkan semangat baru bagi para siswa. Wakil Kepala SLB Negeri Banda Aceh, Heramika, berharap perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus terus diperkuat, termasuk melalui dukungan pemerintah agar mereka memperoleh kesempatan yang setara setelah menyelesaikan pendidikan. Untuk pemerintah dan masyarakat luas, anak-anak kita ini anak-anak istimewa, tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kami harapkan pandangan pemerintah dan masyarakat lebih luas untuk anak-anak kita. Samakanlah mereka dengan anak-anak yang lain, dan mereka juga adik-adik tadi dari Ruang Lingkup juga sudah melihat bagaimana kebolehan anak-anak kami, suara, tari, puisi kan sama seperti anak-anak lain. Maksudnya kalau bisa pemerintah juga menyediakan lapangan kerja setelah anak-anak kami ini lulus, boleh datang ke sekolah kami menanyakan, Bu, ini anaknya sudah bisa apa, walaupun anak kami cuma jadi tukang sapu, tukang OB istilahnya, bolehlah diterima, disamakanlah haknya. Harapan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tidak berhenti di ruang kelas. Mereka membutuhkan kesempatan untuk berkarya, bekerja dan berkontribusi di tengah masyarakat sebagaimana anak-anak lainnya. Melalui kegiatan yang digagas oleh komunitas Ruang Lingkup ini, diharapkan semakin banyak pihak yang turut berkontribusi dalam mendukung potensi dan juga tumbuh kembang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Isa Umami Wartin melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pemerhati Kesehatan Kota Loksmawe, Dr. Helizar menilai persiapan pranikah menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya mencegah stunting sejak dini. Berikut laporan Maimun Akbar. Pemerhati kesehatan di Kota Loksmawe, Dr. Helizar menilai persiapan pranikah menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya mencegah stunting sejak dini. Menurutnya, pencegahan stunting tidak dimulai saat kehamilan,
melainkan jauh sebelum pasangan memasuki jenjang pernikahan. Ia menjelaskan calon pengantin perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, pola hidup sehat, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Persiapan tersebut akan membantu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan adanya kesiapan ibu anak ini sebelum ibunya hamil, itu tentunya akan melahirkan anak yang sehat. Menurut Elizar, edukasi pranikah harus menjadi perhatian bersama karena masih banyak masyarakat yang menganggap stunting hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada anak. Padahal kondisi kesehatan ibu sebelum hamil turut menentukan tumbuh kembang janin. Dr. Helizar menambahkan pemeriksaan kesehatan pranikah juga dapat mendeteksi berbagai faktor resiko seperti anemia, kekurangan energi, maupun penyakit tertentu yang berpotensi mempengaruhi kehamilan dan kesehatan bayi. Ia juga menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor urusan agama KUA, serta tenaga kesehatan perlu terus diperkuat agar edukasi kepada calon pengantin dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Maimun Akbar melaporkan. RSUD Cut Mutia mengajak masyarakat menghormati hak pasien, menjaga etika pelayanan, serta menyampaikan pengaduan melalui jalur resmi rumah sakit. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana. RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara menegaskan komitmennya memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan sesuai standar akreditasi. Masyarakat juga diingatkan untuk menghormati hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan selama berada di lingkungan rumah sakit. Direktur RSUD Cut Mutia, Dr. Sarifah Rohaya, melalui Humas RSUD Cut Mutia, Dr. Hari Laksamana mengatakan penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban pasien, dokter, perawat, dan petugas rumah sakit merupakan bagian dari standar akreditasi yang telah diterapkan sejak tahun 2017. Komitmen tersebut kembali dibuktikan dengan raihan akreditasi paripurna pada tahun 2023. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memotret, merekam, atau menyebarluaskan informasi dari area rumah sakit tanpa izin resmi demi menjaga privasi pasien dan menghindari kesalahpahaman. Apabila terdapat keluhan, terdapat pelayanan, RSUD Cut Mutia telah menyediakan jalur pengaduan resmi baik secara langsung maupun melalui layanan non-fisik sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara objektif. Jadi kami membuka seluas-luasnya informasi. Kita menyadari bahwasanya rumah sakit ini kan adalah fasilitas pelayanan publik terbesar di daerah. Kontak langsung dengan masyarakat, baik itu masyarakat sakit ataupun masyarakat keluarga pendamping orang sakit. Nah, dalam hal ini sebagai mungkin pemberi pelayanan, kami juga menyadari ada kekurangan di satu lain hal. Jadi ini yang membuat kita akhirnya berdiskusi untuk mencapai satu yang namanya perbaikan. Nah, jalur perbaikan ini, jalur penyampaian aspirasi masyarakat itu dibuka seluas-luasnya melalui jalur pengaduan, baik itu fisik non fisik tadi seperti saya bilang tadi kan. Nah, jadi sampaikanlah mungkin dengan tata cara etika yang baik dan kami insya Allah akan tetap merespon. RSUD Cut Mutia menegaskan terbuka terhadap kritik dan peliputan media, namun seluruh proses diharapkan mengikuti mekanisme yang berlaku agar informasi yang disampaikan tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Humas RSUD Cut Mutia, Hari Laksamana, menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenak Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Azhari meluncurkan program kelas internasional di MAN 1 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dengan resmi membuka kelas internasional dan kelas kedinasan MAN 1 Aceh Barat. Semoga
berkah dan bermanfaat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenak Provinsi Aceh Dr. Andus Haji Azhari meluncurkan program kelas internasional di MAN 1 Aceh Barat. Program tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Usai peluncuran, Azhari meninjau langsung proses belajar mengajar di kelas internasional. Ia menyaksikan para siswa berinteraksi menggunakan bahasa Inggris bersama guru sebagai bagian dari penerapan pembelajaran berbasis bahasa asing. Azhari menjelaskan MAN 1 Aceh Barat menjadi madrasah kedua di Aceh yang membuka kelas internasional setelah MAN model Banda Aceh yang terlebih dahulu mengembangkan kelas internasional dan kelas kedinasan. Menurutnya, penguasaan bahasa asing menjadi bekal penting bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan maupun berkarir di luar negeri. Barusan kita juga menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar di kelas internasional. Anak-anak berbicara dengan bahasa Inggris dengan gurunya, dan kita harapkan ini pencanangan hari ini bisa berjalan lancar, dan ke depan anak-anak kita harapkan menjadi generasi kita, generasi Aceh yang tangguh, dan bisa berkomunikasi dan berkiprah bukan hanya di tingkat lokal, bahkan secara nasional dan internasional. Sementara itu, Kepala MAN 1 Aceh Barat, Faisal MPD, mengatakan pembukaan kelas internasional dan kelas kedinasan merupakan upaya madrasah menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menjelaskan kelas internasional menggunakan kurikulum yang diperkaya dengan pembelajaran berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Setiap guru yang mengampuni atau yang melaksanakan PBM itu kita menggunakan bahasa asing. Kemudian untuk tahap awal kita hanya memilih satu rombel, dan siswa-siswa ini yang mampu bahasa Inggris dengan fasih dan baik itu melebihi dari satu rombel. Tapi kita sudah menyeleksi, hanya bisa kita fasilitasi untuk kelas internasional itu 32 orang. Sedangkan untuk kelas kedinasan itu kemarin kita ikut tes, buka link tesnya itu juga kita ambil untuk tahun ini sebagai perdana juga satu rombel sekitar 36 orang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi MAN 1 Aceh Barat dalam mengelola pendidikan dan menjawab tantangan dan menghasilkan siswa-siswi yang bermutu, berprestasi dan mendunia. Program tersebut juga akan dikembangkan melalui kerjasama dengan Monash University Australia. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI, Dr. Andes Haji T. Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Anggota Komisi 7 DPR RI Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Hal itu disampaikan usai menutup rangkaian kegiatan promosi branding Wonderful Indonesia melalui media sosial. Kegiatan berlangsung di Aula STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya Selasa pagi. Teku Zulkarnaini atau yang akrab disapa Ampun Bang itu menyebut bahwa Aceh memiliki potensi dalam pengembangan situs-situs bersejarah. Tempat-tempat khusus yang punya nilai sejarah. Ini yang masih kita inventarisasi ya. Karena kita lihat secara umum Aceh punya potensi untuk itu. Sangat punya potensi. Ia menyebut bahwa selain situs-situs bersejarah, Aceh juga harus melakukan inventarisasi terhadap tempat atau situs-situs yang menjadi objek wisata unggulan, sehingga dapat diselaraskan dengan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata. Ampun Bang juga mendorong agar masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat Daya terbuka dengan kedatangan para wisatawan dari luar guna menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung untuk meningkatkan angka kunjungan pariwisata. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Sejak Januari hingga Juli 2026, Satpol PP Aceh Barat mengamankan sekitar 50 orang dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandang dan pengemis atau gepeng.
Sejak Januari hingga Juli 2026, sekitar 50 orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat, Arsil, mengatakan dalam 1 bulan terakhir pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di Kota Melabuh. Iya, semenjak kita lakukan sweeping ini tidak hanya orang tuh merubah tampilan sebenarnya. Merubah tampilan yang dulunya agak compang-camping, sekarang udah agak rapi, pura-pura. Yang dulunya pakai kotak, sekarang cukup dengan kresek aja seolah-olah orang pergi belanja. Kemudian anak-anak yang nggak terurus rasanya muka kasihan sekarang belum berubah dengan pakai anak sekolah. Ini modus sebenarnya ini. Jadi bagaimanapun cara kita, orang tuh bertambah akalnya juga. Yang penting dia dapatkan uang dari pemberian orang. Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Polisi buru pemilik tambang ilegal di Arul Badak Pegasing. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Satreskrim Polres Aceh Tengah terus melakukan pendalaman penyelidikan terhadap dugaan penambangan ilegal di Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasatreskrim AKP Abdul Mufakir mengaku polisi sudah memanggil 3 aparatur desa untuk dimintai keterangan. Polisi katanya juga terus melakukan pengembangan untuk mengetahui pemilik tambang ilegal itu. Kita lakukan dalami dulu, penyelidikan terlebih dahulu, nanti arahnya kemana nanti kita beritahukan lagi. Apakah ada dugaan Pak keterlibatan oknum tertentu yang memberikan perlindungan? Belum bisa kita jelaskan. Kita jangan menduga-duga. Iya. Nggak boleh juga menduga-duga. Pak, apakah penyidikan dikembangkan hingga mengungkap aktor Pak? Siapa pelaku, pemilik modal, bukan hanya pekerja yang di sana. Kita lihat perkembangan di lapangan Pak. Pak Kasat, dugaannya ini orang dari luar Aceh yang pemilik itu gimana Pak Kasat? Itu dugaan Pak. Oh. Kita belum bisa menduga juga Pak. Belum ya? Nanti luar Aceh biarlah nanti perkembangan dulu Pak ya. Berarti yang sudah kita panggil kepala desa Pak Kasat ya? Kepala desa, kepala dusun, tua pemuda, dusun ya? Oh, 3 itu ya? Sabtu pekan lalu, polisi mengamankan sejumlah karung berisikan tanah yang diduga bercampur kandungan emas di salah satu rumah kebun kawasan Arul Badak. Material itu diduga hasil penambangan yang beroperasi di dalam rumah kebun itu. Di lokasi, polisi juga menemukan sejumlah alat yang diduga untuk operasional pengerukan tanah. Saat penggerebekan itu, polisi tidak menemukan pemilik di lokasi. Satu pekerja yang sebelumnya sempat dikabarkan beredar di lokasi juga dibantah oleh Kasat Abdul Mufakir. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan. Pemkab Aceh Tengah akan mendistribusikan 1.000 lebih bendera merah putih kepada masyarakat setempat untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan membagikan 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dijadwalkan berlangsung Jumat 31 Juli 2026 di kawasan Lampu Merah depan Polres Aceh Tengah. Bendera akan diserahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama unsur Forkopimda kepada para pengguna jalan dan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Aceh Tengah, Iwan Kenangan, mengatakan seluruh proses pengumpulan bendera telah rampung berkat dukungan berbagai pihak. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD, badan usaha milik daerah BUMD, perbankan, instansi vertikal, serta perguruan tinggi yang telah berpartisipasi mengumpulkan maupun menyumbangkan bendera merah putih. Dan pada hari ini sudah terkumpul sekitar 1.264 lembar bendera. Dan insya Allah akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang akan melintas di
jalan protokol. Nanti titik pembagiannya mungkin di depan Kapolres yang mungkin akan nanti dibagikan oleh Forkopimda dengan harapan nanti pemasangan bendera di setiap rumah masyarakat dapat dipasang pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus mendatang. Salah satu instansi yang turut berpartisipasi dalam gerakan pengumpulan bendera merah putih adalah RRI Takengon. Sebanyak puluhan bendera diserahkan langsung kepada perwakilan Kesbang Pol Aceh Tengah. Kasubag Tata Usaha RRI Takengon Erani Arora mengatakan, partisipasi ini merupakan wujud komitmen RRI dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, sekaligus mendukung suksesnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi RPP RRI Takengon turut berpartisipasi untuk memeriahkan hari ulang tahun RI yang ke-81. Kebetulan kemarin ada himbauan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk semua SKBK juga instansi vertikal untuk turut menyumbangkan bendera merah putih. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan, kita sudah serahkan bendera merah putih sebanyak 25 bendera kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Kesbangpol. Selain membagikan bendera merah putih, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, perkantoran, tempat usaha, dan fasilitas umum sepanjang bulan Agustus 2026 demi menyemarakkan peringatan hari lahirnya bangsa Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Dinas Pariwisata Kota Sabang terus menggali potensi destinasi wisata baru guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Dinas Pariwisata Kota Sabang terus menggali potensi destinasi wisata baru guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Salah satu destinasi yang mulai dilirik adalah Pantai Kramat yang berada di Kampung Imeli, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Heri Susitia kepada RRI mengatakan Pantai Kramat selama ini belum terekspos dan belum dikelola secara maksimal. Padahal kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan baru di Kota Sabang. Mudah-mudahan ke depan ada wacana ini kita akan jadikan destinasi wisata baru, kita kelola dengan baik, kemudian juga kita akan lengkapi dengan sarana prasarana pendukung yang baik. Sabtu Minggu ini sudah mulai ramai pengunjung baik itu dari lokal maupun dari luar daerah. Nah, ke depan kita coba maksimalkan potensi wisata destinasi wisata yang baru ini di Pantai Kampung Kramat. Hari Susitia menambahkan saat ini Pantai Kramat mulai ramai dikunjungi wisatawan terutama pada akhir pekan. Pengunjung tidak hanya berasal dari masyarakat lokal tetapi juga dari luar daerah yang ingin menikmati keindahan pantai tersebut. Dinas Pariwisata Kota Sabang melihat kondisi alam Pantai Kramat sangat mendukung untuk dikembangkan. Namun demikian keterbatasan fasilitas masih menjadi perhatian utama yang akan segera ditindaklanjuti melalui penguatan infrastruktur pendukung pariwisata. Ke depan kita akan coba gali lebih lanjut, kemudian juga kita akan lebih lengkapi lagi fasilitas sarana prasarana pendukung untuk Pantai Kramat ini. Baru-baru ini juga kita sudah melaksanakan istilahnya penyuluhan, begitu juga dengan penangkaran pelepasan tukik penyu yang memang ke depan apabila sudah kita lepas di lokasi semula akan kembali lagi penyu-penyu tersebut bertelur di Pantai Kramat ini. Ini juga nanti akan menjadi salah satu atraksi baru. Kedepan aktivitas konservasi penyu ini akan dijadikan atraksi wisata edukasi baru, namun pengelolaannya tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan agar habitat penyu tetap terjaga dengan baik. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.
Pemerintah pusat menghadirkan sekolah nasional terintegrasi di Kota Subul Salam guna mencetak generasi unggul yang berdaya saing global. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Subul Salam terus mematangkan transportasi sektor pendidikan dengan menghadirkan fasilitas pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Pengembangan skala besar ini ditandai dengan rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di atas lahan seluas 20 hektar di Kecamatan Longkip, Kota Subul Salam. Langkah strategis itu dirancang untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di era sains dan teknologi. Pemerintah Kota Subul Salam menjamin seluruh akses dan fasilitas di sekolah modern ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh anak daerah tanpa dikenakan biaya sama sekali. Wali Kota Subul Salam Haji Rashid Bancin mengimbau para orang tua agar tidak ragu memanfaatkan kesempatan emas pendidikan bebas biaya tersebut. Tingginya minat masyarakat bahkan sudah terlihat sejak tahap awal penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan sementara di Komplek Balai Latihan Kerja atau BLK. Pada siang ini kami memantau pendaftaran SNT Kota Subul Salam. Antusias masyarakat kita seperti yang nanti terlihat di video ini sangat tinggi, dan saat ini sudah terdaftar tingkat SMP ada 25 orang, SMA juga ada sekitar 18 orang. Maka kami menghimbau kepada masyarakat Kota Subul Salam, ayo kita daftarkan anak-anak kita di sekolah SNT. Ini gratis semuanya tanpa desil, dan fasilitasnya nanti lengkap, yaitu STEM, kurikulumnya juga sains, teknologi, engineering, dan matematika. Dan ini nanti dipusatkan di Kecamatan Longkip, akan dibangun gedungnya seluas hamparannya 20 hektar oleh pemerintah pusat. Selain itu, guna menjaga integritas dan transparansi proses seleksi, pemerintah Kota Subul Salam mengawal langsung jalannya pendaftaran tersebut. Melalui integrasi kurikulum STEM dan pembangunan infrastruktur seluas 20 hektar tersebut, pemerintah Kota Subul Salam optimis dapat membangun pemerataan kualitas pendidikan. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi juga diharapkan menjadi pijakan utama dalam melahirkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan siap menjawab tantangan masa depan. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Suleh Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.